Apa kabar semuanya? Baik? Wah, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, 1 minggu lamanya Tuhan telah memelihara kita semua. Walaupun mungkin 1 minggu yang kemarin ini ada yang sempat sakit atau ada yang pulang kampung dan bersyukur. Ada yang sudah sembuh, kita bersyukur semua. Ataupun masih ada yang sakit pada pagi hari ini, tetap semangat adik-adik, percayalah Tuhan senantiasa akan memelihara kita semua dan memberikan kesembuhan yang sempurna untuk adik-adik semua di rumah. Nah, adik-adik sekarang mari kita tetap semangat, kita penuh sukacita memuji memuliakan nama Tuhan, kita mulai ibadah kita menyanyi dari pujian kita mengatakan, dengar dia panggil nama saya. Dan nanti disambung dengan pujian yang mengatakan, ku masuki gerbangnya. Berdoa bersama-sama yang sebentar akan dipimpin oleh Ibu Guru Messi. Namun sebelumnya, mari kita angkat lagi satu pujian yang mengatakan, mata kecil ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, semua kita mau berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bu Guru pimpin ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan boleh dapat menyertai kehidupan kami, meskipun kami harus beribadah di rumah, tapi kami percaya Tuhan senantiasa berada bersama-sama kami, terutama dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir.
Biarlah kami boleh dapat duduk tenang, memuji Tuhan, dan sebentar belajar tentang firman Tuhan, dan boleh dapat mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Ibu Guru, Bapak Guru, dan orang-orang yang akan melayani. Tuhan senantiasa berikan hikmat untuk dapat melayani seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lanjut ibadah kami serahkan di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita lanjut memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dari pujian kita mengatakan, jangan lelah. Untuk lebih semangat, ayo adik-adik di rumah berdiri. Kita gunakan tangan kita untuk memuji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke adik-adik, masih berdiri ya. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman. Pengakuan iman kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh dapat senantiasa memberkati kehidupan kami, terutama dalam ibadah sekolah minggu kami saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami datang berdoa Tuhan kepada Tuhan. Tuhan senantiasa berkati kami anak-anak sekolah minggu dalam kegiatan kami, meskipun kami berada di rumah, meskipun kami bersekolah di rumah, berkegiatan di rumah, tapi kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati juga setiap kami yang sudah bersekolah, meskipun harus belajar online di rumah, belajar daring di rumah. Berikan kami semangat, berikan kami sukacita, berikan kami hikmat untuk dapat mengerti setiap pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami. Tuhan berkati juga ya Tuhan, orang tua kami yang mengajar kami di rumah, berikan kesabaran, berikan hikmat, berikan kemampuan juga kesehatan untuk dapat mengajar kami, mengasuh kami, dan mendidik kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk teman-teman kami mungkin yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah dan pulihkan agar mereka boleh dapat pulih seperti sedia kala kembali, dan mereka boleh dapat beraktivitas, bermain, bersekolah dengan kesehatan yang baik. Berdoa juga ya Tuhan untuk orang tua kami, mungkin papa, mama, om, tante, atau kakek nenek yang sedang dalam kelemahan tubuh, juga Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan agar boleh dapat pulih seperti sedia kala kembali. Berdoa juga ya Tuhan
untuk kondisi bangsa Indonesia saat ini, begitu banyak virus-virus corona yang terjangkiti ke orang-orang. Biarlah senantiasa Tuhan jamah dan pulihkan orang yang terkena, dan juga Tuhan hilangkan suatu saat nanti virus ini ya Tuhan, agar kami kembali boleh dapat beribadah bersama-sama, bersekolah minggu bersama-sama, bersekolah dan berkegiatan tanpa rasa takut dan dengan perasaan yang nyaman. Berdoa ya Tuhan untuk setiap ibadah-ibadah minggu kami, biarlah kami boleh dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat, mendengarkan dan beribadah seturut dalam kehendak Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami, juga setiap pelayan-pelayan di gereja kami. Senantiasa Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, terutama dalam waktu dekat ini akan mengikuti rapat. Biarlah segala sesuatu keputusan yang dilakukan demi kebaikan gereja kami dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan segala sesuatu dalam kehidupan kami, dalam masa pertumbuhan kami. Berikan hikmat, berikan kesehatan, sehingga kami boleh bertumbuh dengan baik, boleh menjadi anak Tuhan yang baik, boleh mengasihi orang-orang sekitar, dan menjadi berkat bagi keluarga kami, bahkan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, lanjut ibadah kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat lagi satu pujian mengatakan Sungai Sukacitamu. Adik-adik, kita bersama-sama akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita, Feli dan Tania. Ku ada
Terima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mengangkat satu pujian lagi yang mengatakan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi kita mengulang pujian kita, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sam adalah anak yang baik hati. Setiap hari, Sam berdoa kepada Yesus Kristus, mulai bangun pagi, sebelum dan sesudah makan, serta sebelum tidur. Orang tua Samuel juga selalu membacakan Alkitab, sehingga Sam semakin mengenal Yesus Kristus. Sam juga selalu membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah sepulang sekolah, seperti membersihkan kamar, menyiram tanaman, dan merapikan mainannya. Sam juga sangat menghormati ayah dan ibunya, yang selalu mengajari Sam belajar dari Tuhan Yesus. Sam hidup damai dan bahagia bersama orang tua, dan Yesus sebagai teladannya. Suatu hari, di kelas Sam, ada murid pindahan dari sekolah lain dan duduk di samping Sam. Namanya Yudi. Sam menyambut Yudi dengan senang hati. Setiap hari mereka bermain bersama-sama saat istirahat sekolah. Sam sangat menyayangi Yudi seperti saudaranya sendiri. Mereka menjadi sahabat. Namun, suatu hari Yudi membisikkan sesuatu kepada Sam. Pulang sekolah nanti mau bermain yang lebih seru gak?
Saat pulang sekolah, Yudi mengajak Sam bermain di belakang sekolah. Yudi mengeluarkan spidol dari tasnya, lalu berkata kepada Sam, Sam, ayo kita mencoret di tembok ini. Tapi Yudi, mencoret tembok sekolah itu kan tidak baik. Lebih baik kita menggambar di buku saja. Ah Sam, kamu takut ya? Ini aja kok takut sih? Yudi, kita pulang saja yuk. Nanti kalau ada yang lihat bagaimana? Kita sahabatan kan? Iya, tapi Kalau iya, berarti kamu juga harus ikut apa yang aku buat. aduh, tanganku sakit Yudi. Kalau begitu kamu coret sendiri. Kalau tidak, aku tidak mau berteman denganmu lagi. Iya, baiklah. Sam akhirnya ikut mencoret tembok, dan Yudi merasa senang. Yudi tersenyum dan memeluk pundak Sam. Sam menunduk merasa bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan. Namun dia tidak berani karena Sam tidak mau menyakiti hati Yudi. Keesokan harinya, sewaktu ujian di sekolah, Yudi meminta jawaban kepada Sam. Yudi mencontek Sam sambil berbisik. Sam, minta jawaban kamu dong. Yudi, ini kan sedang ujian. Kita tidak berbuat curang Yudi. Kita teman kan? Kamu harus bantu aku dong. Hari-hari setelah berteman dengan Yudi, Sam semakin sering melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tuanya. Namun, semakin hari Sam semakin sering bermain bersama Yudi. Kadang-kadang mereka bolos sekolah, tidak mengerjakan PR, mengambil benda-benda milik teman sekelasnya tanpa izin, mengganggu teman-teman yang bermain, membuat teman perempuan menangis, berkelahi dengan teman, dan perbuatan nakal lainnya. Sam sering bermain dengan Yudi saat pulang sekolah dan terlambat sampai di rumah. Namun, saat ditanya oleh ibunya, Sam selalu berbohong dan berkata Sam belajar di rumah teman. Sam juga menjadi anak yang pemurung. Dalam hatinya, Sam merasa bersalah namun dia masih ingin berteman dengan Yudi. Sam bingung harus bagaimana. Namun, semakin dia bingung, semakin dia menutup dirinya dari orang tuanya. Sam tidak lagi rajin membantu orang tua, tidak sering berdoa, bahkan tidak mau pergi ke gereja bersama-sama teman lainnya. Suatu hari, Yudi mengajak Sam bertemu dengan murid dari sekolah lain. Namun, ternyata di antara Yudi dan anak-anak itu sudah ada pertengkaran sebelumnya. Saat bertemu mereka langsung saling pukul. Sam yang tidak mengerti juga ikut berkelahi. Sam ketakutan dan berusaha lari dari kerumunan itu. Namun, saat dia melihat Yudi sedang dipukul oleh anak-anak dari sekolah lain, Sam berhenti. Sam hanya bisa menyaksikan Yudi dikeroyok. Sam nangis dan memohon ampun kepada Yesus dalam hatinya. Tuhan Yesus, maafkan kami. Tuhan Yesus, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus, saya berjanji tidak akan nakal lagi. Tolong selamatkan Yudi sahabatku ya Tuhan Yesus. Sam berseru dalam hatinya. Sam benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saat dia memanggil-manggil nama Yesus, tiba-tiba beberapa orang bapak datang dan melerai mereka. Anak-anak dari sekolah lain itu melarikan diri hingga tertinggal hanya Sam dan Yudi. Sam segera berlari ke arah Yudi. Kamu tidak apa-apa Yudi? Tidak apa-apa Sam. Terima kasih sudah menolongku. Yudi, Tuhan Yesuslah yang menolongmu. Waktu kamu dipukuli, saya minta tolong kepada Tuhan Yesus agar datang menolongmu. Sam juga minta maaf karena kita sudah sangat nakal. Karena itu, mulai sekarang kita tidak boleh nakal lagi ya. Kita masih teman kan? Padahal kamu sudah melarangku saat berbuat nakal. Mengapa kamu masih mau berteman denganku, Sam?
Karena Tuhan Yesus selalu menyayangiku dan Dia menyayangimu. Yesus tahu dan aku tahu masih ada sisi baik dalam dirimu. Kita semua adalah sahabat di dalam Yesus Kristus. Yudi merasa bersyukur karena mempunyai sahabat yang baik seperti Sam. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat yang tidak terpisahkan, dan mereka menjadi anak yang baik dan meneladani Yesus. Yudi kemudian dikenal menjadi anak yang suka menolong, rajin belajar, dan memiliki prestasi yang bagus di sekolah. Ada banyak orang yang dulunya sering melakukan perbuatan yang tidak baik seperti Yudi yang dapat berubah, seperti Paulus yang sebelumnya bernama Saul, berubah dari orang suka menyingkirkan pengikut Yesus, namun akhirnya bertobat dan menjadi penulis Alkitab. Atau seorang wanita sundal atau pelacur yang menyesali dosa-dosanya dan bertobat. Tetapi hal itu tidak mudah karena ada saja orang lain yang berupaya keras untuk membuat kita melakukan hal yang buruk. Siapakah itu? Dia adalah setan. Apakah kamu kadang merasa sulit untuk melakukan hal yang benar? Kita semua melakukan hal yang sama. Setan menjadikannya sulit. Namun, ada alasan lain mengapa tidak selalu mudah untuk melakukan apa yang benar. Tahukah kamu alasannya? Karena kita lahir dalam keadaan berdosa. Dosa itulah yang membuat kita lebih mudah melakukan hal yang salah daripada melakukan hal yang benar. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap berjuang melakukan apa yang benar. Jika kita melakukan hal yang benar, kita dapat yakin bahwa Yesus akan membantu kita. Jadi, meskipun sulit, kita ingin berbuat baik, bukan? Shalom adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah, memuji dan mengagungkan Tuhan. Dan hari ini kita belajar tentang satu topik, yaitu persahabatan. Nah, di video sebelumnya kita telah melihat persahabatan antara Yudi dan juga teman Sam. Persahabatan yang mereka jalani ini adik-adik awalnya membuat perubahan yang tidak baik dalam diri Sam. Sam awalnya adalah anak yang baik, tapi ketika bergaul dengan Yudi, banyak sekali hal yang tidak baik yang Sam lakukan. Contohnya, Yudi mengajak Sam untuk mencoret-coret dinding sekolah. Kemudian Yudi menyontek, dan Yudi mengajak Sam juga untuk mengganggu teman-temannya. Nah, persahabatan yang tidak baik ini adik-adik tidak boleh kita contoh. Harusnya sebagai seorang sahabat, ya, kita harus memberikan motivasi, memberikan dukungan, bahkan memberikan contoh untuk teman kita untuk menjadi lebih baik. Nah, Ibu Guru mau tanya adik-adik yang ada di rumah, pasti adik-adik di rumah punya teman kan? Atau punya sahabat? Ya, tentu pasti punya. Jadi, kalau kita punya teman, kita harus memberikan contoh dan memberikan motivasi untuk teman kita, biar teman kita bisa jadi jauh lebih baik. Nah, adik-adik, Ibu Guru ingin memberikan satu informasi untuk adik-adik. Ada seorang sahabat loh yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan seorang sahabat ini luar biasa dalam kehidupan kita. Siapa ya kira-kira namanya? Ada yang tahu? Ya, namanya adalah Yesus. Yesus ini adalah sahabat yang luar biasa dalam hidup kita. Ingat gak? Di video sebelumnya, tadi waktu Yudi dan Sam lagi dalam masalah besar, lagi dalam bahaya, Sam berdoa sama Tuhan. Sam berdoa kepada Tuhan Yesus, minta pertolongan karena temannya si Yudi ini terancam dalam
Ya, akhirnya Tuhan Yesus Tuhan Yesus menolong Yudi dan juga Sam. Adik-adik, ayo kita buka firman Tuhan dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Kalau sudah dapat, Ibu Guru akan bacakan untuk adik-adik semua. Adik-adik perhatikan Alkitabnya ya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati anak-anak itu. Ibu Guru ulang ya ayat 16. Lalu ia atau Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, firman Tuhan ini menceritakan satu kisah bahwa ada orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus. Tapi ketika ia membawa anak-anak itu kepada Yesus, murid-muridnya melarang orang-orang itu. "Wah, bawa pulang anak itu, jangan datang mengganggu Yesus." Wah, katanya misalnya mungkin seperti itu. Dan murid-muridnya melarang anak-anak itu untuk berjumpa kepada Yesus. Tapi Yesus langsung marah. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, dia bilang seperti ini, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka." Wah, Yesus marah saat itu. Kenapa Yesus marah saat itu? Karena Yesus sangat mengasihi atau sangat mencintai anak-anak itu, dan Yesus memeluk anak-anak itu. Jadi adik-adik yang ada di rumah, kalau adik-adik merasa bahwa tidak ada orang yang mengasihi adik-adik, atau teman-teman adik-adik semuanya membenci adik-adik, tidak suka sama adik-adik, tenang. Bahkan adik-adik jika merasa, "Oh, saya tidak punya teman, siapa yang mau jadi sahabat saya?" Kita punya sahabat yang luar biasa, yaitu Yesus. Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus sangat mengasihi kita. Mau apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi persoalan kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita harus menjalin komunikasi sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus adalah sahabat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, ini dia yang bisa Ibu Guru bagikan untuk adik-adik yang ada di rumah. Jadi, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kita punya sahabat yang luar biasa. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin akan firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, sekarang adik-adik kita akan membawa persembahan kita. Mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan Yesus cinta semua anak. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari adik-adik
duduk yang manis, lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang dalam surga, kembali kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan dalam sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Roh Kudus-Mu memeteraikannya dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa setia dan taat kepada Tuhan. Berkati juga Ibu Guru Serti yang sudah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini Tuhan, biarlah dipakai untuk pelayanan-Mu di masa-masa yang akan datang. Berkati semua keluarga kami Tuhan, berkati orang tua kami dalam pekerjaan dan usaha yang dilakukan. Biarlah keluarga kami senantiasa mendapatkan berkat-Mu dan di dalamnya kami pakai untuk memuji muliakan nama Tuhan. Lanjut ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami datang serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semuanya kita berdiri. Kita menyanyi dari pujian kita mengatakan, Kau telah memilikiku. Baik anak-anakku sekalian, kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, dan oleh pimpinan Roh Kudus, memberkati hidup kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini, dan sebagai pengumuman minggu depan masih ibadah dari rumah jam 8.30 pagi. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.